Selamat pagi, selamat akhir pekan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Renungan kita di hari Sabtu, 22 Januari 2021. Sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan dan belajar apa yang Tuhan mau, mendengarkan suara Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih di akhir pekan minggu ini Tuhan, di hari Sabtu, saat kami menghirup udara segar yang Tuhan berikan setelah kami beristirahat malam hari, diberi ketenangan dan kedamaian oleh Tuhan. Biarlah hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon dan Roh Kudus membimbing kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, renungan pagi kali ini di akhir pekan 22 Januari 2022 bertajuk Dengarlah Suara Tuhan. Teks bacaan diambil dari kitab Mazmur 81 ayat 11 sampai 12. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Maaf. Saudara-saudara, Allah yang tak henti-hentinya terus menolong, melindungi, memberkati bangsa Israel sekalipun merasa dikhianati, dikecewakan umat Israel pilihan Tuhan. Mereka tidak mendengarkan firman-Nya, bahkan memberontak atas Allah dengan menyembah ilah-ilah lain, termasuk ilah-ilah duniawi yang dibuat tangan manusia. Nampaknya kegeraman Allah sudah hampir mendekati batas kesabarannya, sehingga Dia membiarkan umatnya dalam kedegilan hati mereka, membiarkan mereka berjalan mengikuti rencana mereka sendiri. Kedegilan hati umatnya terjadi karena mereka menutup pintu hati dan memalingkan telinganya, sehingga dia atau umat Allah akhirnya mendengarkan dan melakukan firman Allah. Memang bangsa Israel dijuluki bangsa yang tegar tengkuk di sepanjang sejarah Alkitab. Dan di sepanjang sejarah Alkitab selalu berulang-ulang melakukan penolakan terhadap seruan Allah. Saudara-saudaraku, dalam konteks pemazmur renungan kita hari ini menyerukan umat Israel mendengar suara Allah untuk masuk ke dalam ketetapan Allah. Allah menuntut umatnya untuk mendengarkan perintahnya, yakni setia, untuk tidak menyembah Allah lain dan hidup menurut jalannya. Saudara-saudaraku, fenomena di atas merupakan cerminan perilaku umat pada zaman saat itu. Bisa jadi Allah juga merasakan hal yang sama ketika sikap hidup kita yang tidak dan kurang mendengarkan suaranya. Sebagai contoh kecil saja, bukankah tak jarang kita jumpai saat ibadah masih berlangsung, tidak sedikit orang Kristen kurang memberi perhatian yang sungguh-sungguh
ketika mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah sambil mengobrol, main HP, gadget, ada pula yang justru tertidur. Itulah mungkin salah satu sebabnya banyak yang tidak mengalami pertumbuhan rohani secara normal. Dalam artian kualitas kerohaniannya tetap saja jalan di tempat. Kecenderungan yang ironis termasuk perilaku menyembah atau mempertuhankan materi, uang, kekuasaan, dan kesenangan duniawi yang mendapatkan dan menghalalkan segala cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kemungkinan ada pula sosok-sosok munafik seperti halnya orang Farisi dan Saduki pada saat itu, pada zaman itu, khususnya di Perjanjian Baru. Intinya Allah kecewa melihat ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita kepadanya. Berkali-kali Ia menegur dan memperingatkan kita, namun berkali-kali pula lah kita melanggar firman-Nya. Berkali-kali kita datang pada Tuhan dengan penyesalan, namun berkali-kali kita melakukan lagi pelanggaran yang serupa. Undangan pertobatan bisa dijadikan dalil untuk bolak-balik melakukan dosa yang sama. Di sini kita perlu menyadari bahwa waktu pengembaraan kita di dunia pun terbatas. Kita tidak pernah tahu kapan tiba batas waktunya. Karena ketika saat itu tiba, semuanya sudah terlambat. Yaitu terlambat untuk membuahkan buah yang baik dan terlambat untuk bertobat. Saudara-saudaraku, ada baiknya kita melakukan kontemplasi diri. Sudahkah kita dengan sukacita dalam kesetiaan dan ketaatan mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan? Berikut perintah, berikut peringatannya, sebagaimana harapan Tuhan. Saudara-saudara perlu ketahui, suara Tuhan akan menuntun kita kepada suatu langkah yang penuh kuasa, yang berkemenangan dalam menapaki peziarahan hidup. Karena itu mari kita jalani hidup kita dengan setia, penuh sukacita, sekalipun hal itu bukanlah hal yang mudah. Hidup kita yang masih tersisa adalah karunia Tuhan yang seyogyanya kita pakai sebagai kesempatan berharga untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan mendengarkan firman Tuhan dan perintahnya, agar kiranya Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kedegilan hati, seperti hatinya tidak diarahkan kepada Tuhan. Kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan melangkah bersama Tuhan. Karena Allah berjanji, sekiranya mereka umat Israel pada saat itu dan termasuk kita orang percaya pada masa kini mau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan membela kita dari musuh-musuh kita. Tuhan akan memberikan dan memberkati seluruh perjalanan hidup kita, memberi dan mengenyangkan kita dengan makan gandum yang terbaik, dengan madu dari gunung batu yang berkelimpahan pada waktu. Untuk itu, mari kita mohonkan tuntunan dan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita senantiasa taat dan setia, menyembah, memuji, memuliakan nama Allah dalam iman yang semakin teguh kepada Yesus Kristus.
Selamat akhir pekan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam sehat dan tangguh dari kami tim Renungan Pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biar nama Tuhan kami permuliakan di tengah perjalanan hidup kami di akhir pekan ini. Untuk kami bisa dilatih untuk mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, dan bukan mengikuti dan menuruti keinginan hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal.